Pria ini berjalan di antara ledakan bom dengan santainya, dan ia pun berencana kembali karena diminta atasannya untuk membantu para juniornya yang sedang kewalahan. Dan terlihat di sebuah pasar sekelompok tentara sedang menertibkan tempat itu dan menjauhkan para warga dari lokasi itu. Karena tempat itu sedang dalam keadaan darurat dan terlihat seorang tentara mengenakan pakaian pelindung untuk menjinakkan sebuah bom yang ditinggalkan oleh penjahat tak dikenal di sebuah sepeda motor. Terlihat betapa rumitnya kabel-kabel yang terpasang di benda tersebut, dan orang itu pun masih kebingungan bagaimana cara menjinakkannya. Meskipun di tempat itu ia dibantu dengan tim yang menggunakan alat canggih, dan terlihat orang itu hanya bisa mengamati bom yang berada di depannya tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi tak lama kemudian terlihat seorang tentara gagah berseragam mengendarai motor datang ke tempat itu, dan kemudian memarkir motornya lalu mendekati orang yang sedang menjinakkan bom tersebut. Dan salah satu tentara yang melihat itu pun dengan cepat berlari lalu mengambil pakaian pelindung dan mencoba mengejar pria itu, tapi atasan pria itu memanggilnya dan berkata, "Dia tak akan memakainya, kamu lihat saja cara dia bekerja." Dan terlihat mayor itu sudah berada di dekat bom tersebut dan bertanya kepada si penjinak bom, tapi orang itu memberitahu si pria bahwa ia tak bisa menemukan cara untuk menjinakkan bom ini. Lalu pria itu pun menyuruh anak buahnya untuk beristirahat, dan pria itu pun berjongkok tanpa pakaian pelindung dan mencoba memeriksa bom tersebut. Lalu ia mulai melakukan pekerjaannya dan mencoba memeriksanya dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Lalu prajurit tadi bertanya kepada atasannya apakah dia adalah Mayor Anan, penjinak bom terbanyak yang sering kudengar. Lalu atasannya pun mengangguk dan berkata, "Ya, sudah 97 bom dia jinakkan, dan jika ini berhasil ini yang ke-98. Dia sudah terkenal di semua angkatan sebagai ahli penjinak bom yang hebat. Dan setiap menjinakkan bom ia tak pernah memakai baju pengaman, seolah-olah bom tersebut adalah kekasihnya yang dia sayangi." Lalu prajurit itu pun berkata, "Dan dia dijuluki manusia yang tak pernah mati." Dan kemudian atasannya pun membenarkannya, dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang pernah melihat ketakutan di matanya ketika ia menjinakkan bom. Dia adalah pria yang hebat, kebanggaan India. Kemudian terlihat pria itu mulai memotong satu kotak dan terlihat alat pemicu bom tersebut, lalu ia pun mulai memotongnya dengan hati-hati. Dan kemudian bom itu pun berhenti dan memberitahukan cara mengatasi bom itu kepada orang berpakaian pelindung itu. Lalu ia pun berjalan dan menyuruh kapten untuk membuka blokade karena bom berhasil dijinakkan. Dan keadaan sudah kembali aman, dan tak lama kemudian ia pun kembali menaiki motornya dan pergi dari tempat itu dan kembali mencari tempat untuk menyendiri. Lanjut ke part selanjutnya.